Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Farem 195 di episode ke-48 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode terakhir ini, kita akan melihat tentang penghakiman tahta putih besar serta langit baru dan bumi baru, yang merupakan puncak dari kitab Wahyu yang kita pelajari, yang mana peristiwa ini terjadi setelah selesainya kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus Kristus memerintah di atas tahta Raja Daud, yang sekaligus puncak terlaksananya janji Tuhan atas pemulihan Israel. Saudara-saudara yang terkasih, banyak para ahli mengatakan bahwa orang-orang yang terseret arus pemberontakan iblis yang ketiga kalinya berasal dari penduduk kerajaan 1000 tahun. Saya menolak pendapat ini sama sekali, karena mereka sudah memperoleh kemuliaan Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan, dan tidak akan dilepaskan Tuhan lagi dari genggaman Tuhan. Inilah janji Tuhan. Jadi, kelompok yang memberontak ini bukan berasal dari kerajaan 1000 tahun, tetapi dari kelompok orang yang lolos dari kematian di kesengsaraan besar. Inilah kelompok yang ketiga yang saya maksud di episode ke-47 yang lalu. Kelompok yang ketiga ini mau tidak mau memperoleh kehidupan tentram juga, sekalipun tempat yang mereka diami di luar wilayah kerajaan Daud bahkan sudah sangat rusak, dan juga memungkinkan mereka mengalami mutasi genetika dikarenakan kengerian malapetaka yang mereka alami di kesengsaraan besar. Kehidupan damai ini terjadi karena iblis dihukum selama 1000 tahun juga. Jadi, tidak ada sumber utama pemicu kejahatan. Kehidupan mereka jalani sebagaimana wajarnya, dari lahir sampai mati, dan begitu terus selama 1000 tahun. Sehingga mereka bertambah menjadi sangat banyak. Ketika iblis dilepaskan setelah masa hukumannya berakhir, seperti tertulis di Wahyu 20 ayat 3. Iblis mengambil kesempatan melalui rasa tidak puas akibat ketimpangan hidup yang dialami kelompok ketiga ini. Iblis mengajak mereka memberontak. Mereka menyerbu Yerusalem. Cara iblis memang selalu seperti itu, mengkilik-kilik rasa penasaran manusia. Dia mempengaruhi keturunan manusia yang keluar hidup-hidup dari kesengsaraan besar. Sekalipun mereka sudah memperbaiki kehidupan mereka, ditambah pemerintahan tahta Daud sedemikian baiknya, dan mereka memperoleh kedamaian, keadilan, dan hidup berkelimpahan, yang kesemuanya itu dapat mereka nikmati di masa 1000 tahun. Semua sirna dengan kemunculan iblis. Iblis memunculkan dosa-dosa yang terpendam menjadi nafsu angkara murka duniawi. Memang makhluk yang dulu bernama Lucifer ini sangat paham seluk-beluk menggunakan dosa. Begitu banyak keturunan manusia yang lolos dari kesengsaraan besar ini terseret ke dalam pemberontakan ketiga kalinya.
Bila dahulu di masa kesengsaraan besar, pusat pemberontakan terjadi di Harmagedon di wilayah Palestina Utara, maka pada pemberontakan ketiga ini, iblis memimpin mereka semua dengan mengepung Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, dari episode yang lalu kita mengetahui Allah segera membinasakan mereka seluruhnya melalui api yang dijatuhkan dari langit. Setelah berakhirnya pemberontakan ini, maka digelarlah tata penghakiman Yesus Kristus. Dan hukuman dijatuhkan pada mereka semua, dan mereka menyusul iblis, antikristus, dan nabi palsu ke lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Tempat hukuman selama-lamanya. Habislah seluruh manusia yang menentang Allah yang Maha Tinggi. Pelajaran yang kita petik di sini adalah hidup keturunan manusia yang lolos dari kesengsaraan besar itu masih menyimpan bayang-bayang dosa. Sama seperti kita manusia yang hidup di masa sekarang. Rasa penaklukan diri itu hanya bersifat semu. Bayang-bayang dosa itu masih menguasai kita. Dan kita masih mengingat-ingat dosa itu. Kita hanya berusaha meredamnya. Ketika ada pencobaan dari iblis, sudah pasti kita akan jatuh. Dan inilah yang terjadi pada kelompok ketiga ini. Semua menjadi tidak berguna sekalipun Tuhan memberi waktu tambah selama 1000 tahun. Ketika sudah berada di titik akhir seperti ini, sudah tidak ada waktu lagi. Sedemikian fair Allah kita. Sampai detik terakhir, Dia tetap memberi kesempatan untuk memilih. Sekalipun Allah tetap mencurahkan kasih karunia-Nya selama 1000 tahun, kita tetap memilih mengikuti iblis. Ini sangat sering kita abaikan, seolah kita mampu melawan iblis. Begitu banyak video yang memperlihatkan seolah-olah ada orang yang mampu melawan iblis. Tidak, itu sebuah hal yang sangat mustahil terjadi. Iblis makhluk yang sangat perkasa. Kita tidak akan ada yang mampu melawannya tanpa berserah kepada kehendak Tuhan semata. Hanya Tuhan yang mampu meloloskan kita dari iblis. Percayalah, iman kita baru mampu sekedar melawan anak cucunya iblis. Jangan bermegah sehingga membuat rancu umat Tuhan pada kemampuan iblis. Dan iblis bisa membuat skenario seperti itu, membuat seolah dirinya kalah dengan tujuan manusia menjadi melakukan underestimate pada kemampuan iblis. Bila itu terjadi, kita sudah merupakan bagian skenario iblis itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, kita bisa membandingkan keadaan setelah mati bagi seorang pengemis dengan orang fasik yang diwakili oleh Lazarus dan seorang kaya. Di sana dikatakan bahwa Lazarus berada di pangkuan Bapa Abraham, sedangkan orang kaya tersebut dimasukkan ke dalam Hades. Dua-duanya memasuki sebuah tempat yang bersifat sementara dengan keadaan yang bertolak belakang. Setelah pemberontakan yang ketiga, iblis langsung dihukum
seperti tertulis di Wahyu 20 ayat 10, juga di Matius 25 ayat 41. Sedangkan manusia-manusia fasik dibangkitkan, baik yang mati sebelum dan sesudah kesengsaraan besar, sampai pemberontakan iblis yang ketiga. Inilah kebangkitan tahap kedua. Mereka diperhadapkan ke penghakiman tahta putih besar, tahta yang sangat luar biasa, dikarenakan kuasa yang dimiliki oleh Dia yang duduk di sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang membuat seluruh ciptaan, yaitu langit dan bumi, lenyap tanpa bekas dari hadapan Dia yang duduk di tahta penghakimannya. Ini tertulis di kitab Wahyu 20 ayat 11 dan Yohanes 5 ayat 22. Semua dibangkitkan dari tempat yang disebut di Perjanjian Baru sebagai Hades, atau di Perjanjian Lama disebut sebagai Seol. Itulah jurang maut, tempat orang fasik yang telah mati, di mana di sana mereka mengalami penyiksaan sebelum dibangkitkan dan menghadapi tahta putih besar atau tahta penghakiman, dan selanjutnya dilemparkan ke lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Inilah tempat penghukuman yang kekal bagi mereka yang sering disebut Tuhan Yesus Kristus sebagai Gehenna. Marilah kita membaca dari Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, sudah kita ketahui bahwa mereka akan diserahkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Mereka dihukum selama-lamanya, menyusul iblis, dan sebelumnya di sana sudah berada antikristus dan nabi palsu. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah catatan kita di sini. Alkitab tidak memberi penjelasan apakah ada orang-orang dari kelompok yang ketiga ini yang bertobat. Apakah mereka dibangkitkan atau diangkat Yesus Kristus memasuki kerajaannya? Pembahasan kita tidak akan sampai ke sana, karena saat itu adalah saat-saat milik Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Dia ada dan hadir di bumi. Yang kita pahami memang sangat sulit bila karakter sudah berubah sama sekali. Bagaikan iblis sendiri, dihukum 1000 tahun juga tidak memiliki pikiran lagi untuk bertobat. Yang ada hanya kejahatan belaka. Kitab Wahyu 20 ayat 11 sekaligus memberi gambaran bahwa Allah akan menggantikan langit dan bumi yang lama menjadi langit dan bumi yang baru, yang diturunkan Allah dari sorga. Hal ini memerlukan perenungan yang sangat mendalam,
Seperti apakah keadaan ini? Apakah ini bisa kita sebut sorga Allah? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan dari Wahyu 21 ayat 1 dan 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Marilah kita membacanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan-bacaan kita ini semua mengindikasikan bahwa langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru bukanlah ciptaan yang baru dibuat sebagai pengganti, melainkan sebuah penglihatan keadaan yang sebelumnya sudah ada di sorga, yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya, bukan hasil dari merekonstruksi atau merestorasi langit dan bumi yang lama. Rasul Petrus lebih tegas mengatakan yang lama telah dimusnahkan. Kata kunci di sini adalah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ini merupakan sebuah gambaran suasana yang mau tidak mau harus kita artikan. Ini adalah sorga bagi umat manusia. Dasar pemikiran kita adalah yang jelas, langit dan bumi baru bukan di sorga tempat asal Yerusalem baru. Karena dikatakan di Alkitab, Yerusalem baru justru diturunkan dari sorga ke situ. Ini akan kita pahami dengan merenungkan tentang langit baru dan bumi baru serta Yerusalem baru itu sendiri. Marilah kita lanjutkan lebih dahulu. Segalanya akan menjadi terang benderang bagi kita bila saudara semua mengikuti tentang Allah Tritunggal yang sudah kita bahas di beberapa video kita. Dan disinilah keluarbiasaan Allah. Kita tidak akan bisa menyelesaikan kitab Wahyu tanpa memahami Tuhan Yesus Kristus dan Allah Tritunggal. Pembahasan kita tentang Allah Tritunggal ini akan kita singgung sedikit di belakang. Saudara-saudara yang terkasih, Yerusalem yang baru diturunkan Allah dari sorga, jadi bukan merupakan ciptaan yang mendadak, sebagaimana dikatakan di Wahyu 21 ayat 2. Marilah kita membacanya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Mengenai ukuran dan detail-detail lainnya, serta kemegahan Yerusalem baru ini, dapat saudara baca di 2 pasal terakhir kitab Wahyu. Di sini kita hanya mengambil beberapa ayat yang memperlihatkan situasi betapa luar biasanya berada di Yerusalem baru. Marilah kita membaca dari Wahyu 21 ayat 18 sampai
25. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita membaca juga dari Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Dari kitab Wahyu 21 ayat 23 memperlihatkan alam semesta yang membentuk langit baru yang melingkupi bumi baru, yang mana di atasnya berdiri Yerusalem baru, memanglah tempat yang dijanjikan Yesus Kristus pada kita, ketika Dia mengatakan Dia mendahului ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi umat-Nya. Baru kemudian Yesus akan datang menjemput kita semua. Jadi, tidak dimungkinkan lagi ada pendapat bahwa langit dan bumi yang baru adalah hasil restorasi dari langit dan bumi yang lama. Inilah sorga yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dia menempatkan bumi sebagai tempat tinggal manusia di dalam tubuh jasmania Allah, sesuai dengan Kolose 1 ayat 16. Jadi segala yang diciptakan berada di dalam Yesus Kristus. Ketika langit dan bumi yang lama lenyap dari hadapan Tuhan Yesus Kristus, maka selubung itu terbuka dan turunlah kota Yerusalem. Kita semua nanti berada di dalam sorga Allah yang disediakan bagi umat-Nya. Jadi,
memang sorga kita sudah di dalam tubuh jasmania Allah, yang itu berarti berada di dalam pancaran sinar kemahamuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sorga Allah yang sebenarnya adalah tubuh roh kemahamuliaan Allah. Tubuh roh kemahamuliaan Allah ini adalah awal segala kehidupan, di mana 3 pribadi roh, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus, bersekutu di dalam kemahamuliaannya yang tidak terhingga. Persekutuan yang sangat gilang gemilang dan tidak akan bisa dihampiri oleh apa dan siapapun. Tritunggal inilah Alfa dan Omega yang merupakan kemahamuliaan roh kasih. Di dalam sorga Allah, kita tidak memerlukan apa-apa lagi yang berkaitan dengan kebutuhan fisik atau pendukung rohaniah di kota Yerusalem yang baru ini. Kita tidak memerlukan kemah suci atau bait suci, karena kita sudah berada di dalam tubuh jasmania Allah langsung. Tidak perlu upacara korban, karena semua hukum Taurat sudah ditransformasikan Allah ke dalam batin kita. Tidak ada benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, karena di luar Yerusalem baru, alam semesta kita adalah sinar-sinar cahaya dari tubuh roh kemahamuliaan Allah. Semua terang benderang, tidak ada malam, tidak ada laut, tidak ada lagi kekejian sebagai perlambang dosa. Dan semua pintu gerbang terbuka. Semua kekhawatiran itu tidak ada lagi, karena kita semua sudah berada di dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam firman Allah yang hidup inilah, atau di dalam anak domba Allah inilah, kepenuhan Allah Tritunggal berada. Akhirnya, kita menjadi sadar, segalanya tetaplah berada di dalam Allah. Dari awal sampai akhir semesta manusia. Semua sudah dinubuatkan di Efesus 1 ayat 10. Bahwa semua peristiwa Alkitab terjadi tetap di dalam rencana dan rancangan Allah. Agar manusia yang dikasihinya itu menjadi sadar bahwa Allah yang tidak kelihatan itu menjadi dinyatakan di hadapan manusia. Allah yang tidak tersentuh itu berada bersama-sama manusia di dalam Yesus Kristus. Demikian juga sorga yang sedemikian dirindukan manusia itu menjadi bersatu dengan bumi juga di dalam Yesus Kristus. Segala-galanya berada di dalam Yesus Kristus. Semua karena Yesus Kristus. Karena dialah yang menjadi jembatan, dan lebih tepat lagi bila kita katakan sebagai wadah yang mempersatukan segala sesuatu yang di sorga dan yang di bumi. Pribadi Yesus Kristus ini bukan pribadi yang main-main. Dialah pribadi yang mampu menerima atau menopang 3 pribadi maha mulia dari Allah Tritunggal. Memanglah kita harus membuka mata selebar-lebarnya. Semua tugas itu atau semua keadaan itu akan bisa dihandle atau ditanggung Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu adalah inkarnasi Sang Firman itu sendiri. Ia hanya Allah lah yang bisa melakukan itu semua. Dialah Allah Tritunggal yang bisa kita lihat,
Semua kita hidup di dalam mata air kehidupan Allah, penuh kelimpahan hidup rohani, karena Allah kita hidup dan dialah kehidupan itu sendiri. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah Roh Kudus selama-lamanya. Bertekuk lututlah di kaki Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah dan Tuhan segala makhluk. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.